Berarti sampean Islam. Enggak lah, Kristen. Loh, kok di anunya temanya Tuhan memang satu? Iya, memang Tuhan satu, Bang. Emang kaget lu? Kenapa? Kalau Mbak ya, kalau di kitab itu kalau orang nggak penting jangan dimasukkan kitab. Oh, gitu. Ya udah, nanti saya bilangin deh sama rasul saya. Ngapain masukin orang yang nggak penting di kitab? Oh, gitu ya. Oke. Kira-kira Fir'aun itu penting nggak, Bang? Fir'aun itu kira-kira orang penting nggak, Bang? Wah, Fir'aun itu penting ya. Oh, penting. Apa pentingnya? Ya penting. Di dalam iman Anda? Penting. Nah, soalnya Nabi Musa ya, waktu dihanyutkan di Sungai Nil itu kan ditolong dengan Nabi istrinya Musa Fir'aun kan? dihanyutkan? Saya nggak nanya istrinya, Fir'aun. Saya nanya Fir'aunnya. Saya nggak nanyain istrinya. Sek dulu. Nah, jadi yang dipentingkan itu Fir'aun tuh kan pernah merawat Nabi Musa. Fir'aun ngerawat Nabi Musa, di mana dalilnya ada? Oh, serius Bang? Quran surah berapa ya? Ih, penasaran. Iya. Baru dengar Fir'aun ngerawat Musa. Ini anunya temanya apa? Itu dibaca Bang. Tuhan memang satu. Oh, berarti sampean Islam. Apa? Berarti sampean Islam. Enggak lah, Kristen. Loh, kok di anunya temanya Tuhan memang satu? Iya, memang Tuhan satu, Bang. Emang kaget lu? Oh, iya. Baru tahu, Ini saya Bang. mau nanya nih. Mau nanya. Tapi tolong dibacain ya, soalnya saya Islam. Jadi kan nggak tahu. Nanya dibacain. Maksudnya gimana nih? Maksudnya saya bacain Al-Fatihah. Gimana nih? Yasin. Sampean nanya saya bacain. Sampean Bapak mau maut. Gimana nih? Dibacain. Sek dulu, jangan nyerocos. Saya mau nanya. Di Matius surat 26 ayat 18 tolong dibacakan. Apa itu? Coba tak tengok di kitab Anda. Coba tak tengok di kitab Anda. Ya udah silakan tengok. Apa? Kan sampai kiri. Iya. Betul. Terus? Entah. Apa? Tahu. Kitab apa? Kitab Anda. Lu yang gue denger nih. Bisa jelas kagak sih suaranya? Apa? Nanya apa, Bang? Di kitab Anda di Matius ayat 26, surat 26 ayat 18. Surat 26? Rasul Matius nggak kirim surat, Bang. Iya. Ayat 26 18 coba tolong dibacakan. Ayat 26 18, ayat 26 pasal berapa? Ayat 26 apa? Pasal berapa? Pasal 1, 2, 3, 4. Yang mana? Apa sih, Bang? Matius 26 ayat 18. Ayat 18. Terus apa yang mau ditanya apa? Nah, itu si Anu itu siapa? Si Anu. Oh, oke. Kita baca di Markus 14 ya. Si Anu itu adalah orang yang membawa kendi. Ya, bentar. Ya. Si Anu adalah 21 Markus 14 ayat 12 sampai 21. Bentar ya. Si Anu itu adalah orang yang membawa kendi yang bertemu dengan Rasul Markus, Bang. Namanya siapa itu? Si Anu itu? Kagak dikasih nama. Nggak dikasih nama. Loh. Karena bukan orang penting. Loh. Kenapa? Kalau Mbak ya, kalau di kitab itu kalau orang nggak penting jangan dimasukkan kitab.
Oh gitu. Ya udah nanti saya bilangin deh sama Rasul saya. Ngapain masukin orang yang nggak penting di kitab? Oh gitu ya. Oke. Kira-kira Fir'aun itu penting nggak bang? Fir'aun itu kira-kira orang penting nggak bang? Wah, Fir'aun itu penting ya. Oh penting. Apa pentingnya Ya di penting, dalam iman Anda? penting. Soalnya Nabi Musa ya waktu dihanyutkan di Sungai Nil itu kan ditolong dengan Nabi istrinya Musa Firaun kan? dihanyutkan. Saya nggak nanya istrinya, Fir'aun. Saya nanya Fir'aunnya. Saya nggak nanyain istrinya. Sek dulu. Nah, jadi yang dipentingkan itu Fir'aun tuh kan pernah merawat Nabi Musa. Fir'aun ngerawat Nabi Musa, di mana dalilnya ada? Oh, serius bang? Quran surah berapa ya? Ih, penasaran. Iya. Baru dengar Fir'aun ngerawat Musa. Penasaran nih gue. Mbak, Ya dijawab dulu bang. Mbak, Mbak ya. Sambian nemuin bayi di sungai. Sambian punya suami. Yang ketemu Fir'aun, yang ketemu Fir'aun bayinya. Loh, istrinya. Iya, ini sama juga dengan Istrinya. pertanyaan saya di Al-Furqan 28. Si Fulan itu siapa? Si Fulan itu siapa? Mbak, saya ini nanya satu-satu. Iya, kan kata Anda, Iya. Fir'aun itu orang penting. Kapan hari Fir'aun ketemu sama Musa di waktu dikendangin tuh di Sungai Nil? Hah? Ini cerita dari mana Anda dapat? Fir'aun ngerawat Musa yang di Sungai Nil. Ini Anda seriusan ada suratnya nih? Ini jadi penasaran. Ini Fir'aun jadi mak asuhnya ya? Loh, Penting kagak sih ini? makanya Fir'aun kalau penting. makanya Udah bang, di sini mah nanya aja, jangan cari masalah bang. Ntar gue tambah. Iya. Ini masih jadi pertanyaan ya, PR buat ente ya. Fir'aun ngerawat bayi kendang di Sungai Nil. Kapan hari Mukidi? Hari. Penasaran saya. Ada gitu. Fir'aun, anakku, model baru. Si Anu ini adalah orang yang membawa kendi. Kalian bisa lihat referensinya ya di Markus 14 ayat 12 sampai 21 ya kan. Nih, bertemu dengan seorang yang membawa kendi. Nah, hari pertama dari hari raya roti tidak beragi pada waktu menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat manakah engkau kehendaki kami pergi persiapkan perjamuan kami Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Ya, ini adalah Markus ya, dengan salah satu muridnya Yesus. Jadi dikatakannya, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakan kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesannya, 'Guru, di manakah ruang yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan muridku?'" Jadi si Anu itu adalah orang yang bertemu dengan 2 murid Yesus yang bawa kendi air. Itu. Kenapa tidak dituliskan namanya? Ya karena dia memang bukan menjadi tokoh utama di dalam Alkitab kami. Lagian ini pertanyaan ya, ini pertanyaan sekitar 3 tahun yang lalu. Lu baru nemu lagi? Ini baru nemu lagi. Tapi nanti saya tanya Romo. Biasa Romo itu tahu nama orang-orang yang di dalam Alkitab ya. Kayak orang perempuan Samaria itu aja ada. Jana Suci Potini ya kan. Bidannya Yesus ada ya kan. Jana Suci Salome ada. Nanti ini juga nanti Bunda tanya ya. Tapi dia hanya seorang pembawa kendi air. Tanya sedikit aja Kak. Boleh. Kalau di Kristen Protestan itu kan ada istilah doa 10 malam atau ibadah penyusulan. Pernah dengar nggak Kak? Enggak.
Jadi intinya tuh sebenarnya gini. Ada kan sebagian di kita atau di Kristen itu mengklaim bahwasanya bahasa roh itu kan tidak ada lagi. Bahasa roh tidak ada lagi. Siapa yang bilang? Ya, ada sebagian maksud saya yang mengklaim berbahasa roh itu sudah tidak ada lagi. Mungkin karena udah banyak ini ya Pak ya, tempat kursus les bahasa. Jadi nggak ada lagi memang. Tapi kan kalau misalkan yang kursus bahasa roh itu kan karunia, bukan jadi belajar ya kan Kak? Bahasa roh itu bahasa bangsa asing loh Pak. Kalau Bapak mau tahu. Maksudnya gimana Kak? Loh, baca dong Kisah Para Rasul 2. Itu kan bahasa-bahasa asing. Itulah karunia berbahasa roh. Emang menurut Bapak apa? Enggak, kalau saya kan karena belum juga pernah, tapi saya meyakini bahwasanya bahasa roh itu kan masih ada sampai saat hari ini kan gitu. Bahasa roh itu adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada orang-orang untuk menginjili orang-orang yang di luar dari bangsanya. Gitu. Ya. Kan dulu kan rasul itu kan orang-orang Yahudi ya kan. Betul. Mereka itu cuman tahu bahasa Yunani ya, yang saat itu lingua franca, yang bahasa internasionalnya lah dulu itu bahasa Yunani. Nah, rasul-rasul ini kan orang-orang Galilea, orang-orang Yerusalem gitu kan. Jadi mereka itu tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa orang-orang Mesir, penduduk Pontus, Frigia, Pamfilia, Makedonia. Nah, Tuhan Yesus itu menjanjikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mengaruniakan bahasa-bahasa asing, bangsa lain. Gitu. Makanya ada Rasul Paulus bisa berbahasa Arab karena dia sampai ke Arab menginjili. Itulah karunia berbahasa roh tadi. Oleh roh dia dikaruniai bahasa yang tidak biasa dia pakai. Gitu. Jadi karunia gitu ya? berbahasa itu adalah bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Oh gitu ya. Kirain kan kalau kayak misalkan di kami itu ada istilah, mungkin dia berbahasanya asing didengar kan, didengar telinga gitu biasanya kan. Kalau kayak saya kan Batak nih. Oh, Bapak Biasanya bahasa mungkin- Thailand tiba-tiba begitu. Nah, itu bahasa Ya, asing mungkin, memang. mungkin misalnya bahasanya tiba-tiba jadi kayak say mungkin seperti itu Dia contohnya. mana Atau ada CC apa artinya? maksudnya mungkin bisa seperti itu. Kayak, ada yang kayak di banyak juga sih kan, kayak di salah satu gereja, tapi nggak usah sebut gereja, ada yang kayak aduh bla 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 lah kayak gitu misalkan contoh. Berarti itu tidak lagi ya, tidak seperti itu berarti. Bukan tidak lagi, emang dari dulu Rasul itu ngomong apa kalau dia pakai bahasa orang yang Berarti misalnya bukan seperti itu ya? Arab. Dengar, kalau misalnya Rasul itu bahasanya gitu, terus orang Arab itu bilang, lu kenapa ya, kesambet apa? Dia nggak digituin. Berarti bahasa roh yang betul tuh berarti misalkan dia Bahasa menginjili, bangsa lain. Baca. menginjili misalkan Kisah India, Para berarti Rasul 2. berbahasa India gitu. Kau baca Alkitab kau. Kisah Para Rasul 2 ayat 7 sampai ayat 9. Baca. Kisah Para Rasul 2. Ayat 7 sampai 9. Baca. Oke, thank you, Mbak. Gitu. Ya nggak mungkin Rasul Andreas kan. Padahal dia ke mana? Ke Yunani. Ya nggak mungkin lah. Nah, misal Rasul Thomas. Katanya. Yang orang India itu nehi mere jane. Tum kia hua. Ini kan aneh. Iya kan? Nah gitu. Gelo sih ya. Si Gana gitu katanya. Oke. Masih ada, bisa aja ada. Dan itu adalah karunia. Namanya karunia atau anugerah, itu pemberian. Itu Bukan pemberian ya. permintaan. Jadi pemberian atau anugerah itu berbeda dengan yang kita minta. Suatu karunia itu tidak diminta, tetapi diberikan. Gitu. Apakah itu masih ada sampai sekarang? Bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Misal saya kan, disuruh saya diutus ke Thailand. Bisa jadi, saya bisa jadi kapun Berbahasa kap, Thailand. sawadikap. Bisa. Gitu. Oh, berarti intinya berbahasa roh itu misalkan itu Ada untuk faedahnya, ada manfaatnya. Kalau nggak ada Oh. manfaatnya, itu hal sia-sia. Begitu. Oke. Nih, Kasih Mbak ya. sama-sama. Tuhan berkati. Satu kitab kok beda Tuhan, geli. Masa sih? Satu kitab beda Tuhan? Enggak lah, satu Tuhan lah. Pertanyaannya begini, satu Tuhan kok beda-beda kitab?
Bukan satu kitab beda Tuhan, bukan. Pertanyaan saya dicerna ya. Satu Tuhan kok beda-beda kitabnya? Katanya sama Nuh Tuhannya satu, sama si Musa Tuhannya satu, ame si Daud Tuhannya atu, ame Nabi Isa Tuhannya satu. Kok ini beda-beda kitab Tuhannya atu? Mana? Hah? Ada korgi. Belum di screenshot bang. Masa Tuhannya satu kitabnya banyak?